Waktu akhirnya Muawiyah itu menang dalam pertarungan itu. Kenapa para ulama pada waktu itu akhirnya bisa menerima peralihan kepada sistem kerajaan itu? Tidak ideal. Tetapi mereka punya satu masalah, yaitu itulah yang paling efektif untuk menyatukan orang. Kenapa dia efektif? Ini yang saya mau jelaskan. Anda bisa membayangkan bahwa di masa Umar bin Khattab, wilayah Islam itu kalau dikonversi dengan negara sekarang itu 18 negara, Pak. Saya ulangi kembali, 18 negara. Dengan kondisi teknologi pada waktu itu. Iya kan? Kebayang nggak bagaimana kita mengimplementasikan prinsip syuro secara institusional, secara prosedural. Misalnya dalam pemilihan pemimpin. Iya kan? Abu Bakar itu memberikan contoh, dia tunjuk Umar jadi khalifah. Karena dia tahu bahwa yang punya hajat kepada jabatan ini banyak. Dan Umar ini orang zuhud. Kalau saya buka pemilihan, dia nggak akan mau. Tapi tidak ada yang lebih layak dari dia. Jadi saya kasih wasiat. Coba waktu Umar mau meninggal, dia juga tahu bahwa yang menginginkannya ini banyak dan relatif sekufu kemampuannya. Sama aja. Makanya dia bikin syuro. 6 orang ini silahkan Anda bermusyawarah. Dengerin pendapat rakyat seperti apa, saya kasih waktu. Segini hari, kalau enggak, kalian semua dipotong. Ambil keputusan tuh. Nah, itulah lahir Utsman di situ. Begitu Utsman terbunuh, udah nggak ada pilihan lain. Orang semua langsung aklamasi kepada Ali. Jadi dalam periode 30 tahun ini Anda melihat model pemilihan kepemimpinan itu beda-beda. Iya kan? Karena situasinya juga berbeda-beda itu. Nah, dalam syariat Islam itu, persatuan itu adalah satu tujuan besar syariat. Karena itu penting untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Itulah alasan orang mendahulukan persatuan untuk menerima peralihan kepada sistem kerajaan. Itu alasannya. Tidak ideal. Tapi itu yang paling mungkin dalam situasi itu. Setuju atau tidak setuju kita dengan prinsip itu, perluasan Islam kepada wilayah yang sangat luas, itu terjadi pada periode Bani Umayyah. Anda jangan lupa, Islam di Andalusia itu seluruhnya adalah Bani Umayyah. Kalau kita compare wilayah yang pernah dikuasai oleh Abbasiyah dibanding Bani Umayyah, jauh lebih luas Bani Umayyah. Anda perhatikan ya? Nah, sekarang saya mau ajak, waktu kezaliman memuncak di periode Bani Umayyah gitu deh. Karena ada sisi terlalu Arab sentris gitu ya. Bani Umayyah itu kan Quraisy kan. Jadi orang-orang Persia yang baru masuk Islam itu ini nggak setuju dengan. Pusatnya di mana? Damaskus. Kan dari Madinah sejak zaman Imam Ali kan udah dipindah ke Kufah. Nah, waktu Muawiyah pindah ke Damaskus. Itu. Nah, waktu Abbasiyah pindah ke Baghdad. Gitu. Makanya waktu Abbasiyah banyak orang Persia yang masuk di situ. Pelan. Jadi waktu terjadi pemberontakan ini dari Abbasiyah ini kepada Umayyah ini seperti ini. Karena kezaliman yang terjadi yang dilakukan oleh Bani Umayyah memang sudah melampaui batas. Tapi ada yang berhasil melarikan diri dari Bani Umayyah itu. Yang selamat ini namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Itulah yang membentuk kerajaan Islam di Andalusia. Jadi Abbasiyah yang ada di timur, di Baghdad, sama Umayyah yang ada di Andalusia, itu berjalan pada waktu yang sama, Pak. Bukan di periode yang berbeda. Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya. Jadi selama masa khilafah Abbasiyah itu, tidak pernah terjadi apa yang disebut dengan keutuhan teritorial dalam khilafah Islamiyah. Nggak terjadi. Itu ada 2 kerajaan.
Mau tahu kenapa sebabnya? Karena negara itu punya limit. Sebagai institusi, negara punya limit. Dia nggak kuat menjangkau wilayah sana, ya sudah dibiarin berdiri akhirnya. Apa boleh buat? Iya kan? Nah, kritiknya adalah dalam pemikiran konstitusi ini, kenapa waktu itu kaum muslimin lebih mendahulukan ekspansi penyebaran Islam yang sangat luas yang dalam sistem kerajaan pada waktu itu, daripada membuat satu model dengan pendalaman pada teritori Islam yang sudah luas pada dasarnya. Itu pertanyaan kritisnya. Bisa nggak kita buat pendalaman supaya ini jadi contoh bagi yang lainnya? Tapi ini beralih jadi sistem kerajaan. Nah, masalahnya kenapa sistem kerajaan? Karena sistem yang ada waktu itu, yaitu kerajaan. Ada kerajaan Persia, ada kerajaan Romawi. Dan yang namanya kerajaan itu, wilayahnya bertambah-tambah terus. Tergantung ekspansinya itu. Jadi basisnya apa? Basisnya klan. Bukan teritori. Bukan geografi. Makanya Anda baca Alexander the Great, karena wilayah ekspansinya luas kan. Anda baca Mongol, iya kan? Iya kan? Karena itu sistem yang ada pada waktu itu, dan itulah yang diikuti oleh kaum muslimin di periode Bani Umayyah itu tadi. Nah, ngikut aja dengan sistem itu. Jadi model yang ideal ini memang ditinggal. Bukan karena orang tidak mau, tapi orang tidak mampu. Perhatikan bedanya ya. Bukan karena orang tidak mau, tapi orang tidak mampu. Nah, karena soal ketidakmampuan ini, saya ingin menjelaskan satu fakta bahwa yang namanya ideologi itu, Islam itu nilai ini ideal seperti angka 10. Kemampuan kita itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Makanya Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Itulah kemampuannya pada waktu itu. Waktu negara hanya penduduknya, Islam masih sedikit pemeluknya, masih gampang mengelolanya. Tapi begitu seluruh etnis masuk ke dalamnya, wilayahnya begitu luas dan seterusnya, Anda mulai bertemu budaya yang lain, bertemu dengan misalnya orang Persia. Dia punya dendam, kok bisa dikalahkan sama Islam? Cuma nggak bisa melawan. Ya kan? Dendamnya ada, masuk Islam, terpaksa masuk Islam. Tapi dendam dipelihara. Nah, itu yang membunuh Umar bin Khattab. Itu dia. Nah, di sini saya ingin kembali kepada soal periode waktu itu tadi. Ini ada hikmah yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menjelaskan bahwa khilafah di masa umatku 30 tahun. Tapi setelah itu Rasulullah juga menjelaskan bahwa setiap 100 tahun akan lahir pembaharu. Supaya kita ini mengerti bahwa angka itu ada maknanya. Itu maksudnya adalah siklus perubahan. Dalam kehidupan individu, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu ini, perhatikan, ingat-ingat kembali sejarah pribadinya ya. Kita itu akan mengalami perubahan, patahan-patahan dalam hidup kita secara individu di antara 7 sampai 10 tahun. Per 7-10 tahun kita mengalami patahan. Ingat-ingat kembali umurnya, Pak. Hitung nih. Dari 0, 7, 14, 21, 28. Terus, Anda perhatikan nih. Kita mengalami patahan-patahan dalam kehidupan pribadi kita semuanya. Terus-menerus seperti itu. Itu individu. 7 sampai 10. Dalam skala sosial yang lebih kecil, sistem begitu tuh, biasanya 20 ke 30 tahun. Dalam skala yang lebih besar, itu ada sekitar 60-an dan ada 100-an. Kalau skalanya adalah sistem pemikiran, itu 100 tahun. Makanya bahkan agama ini, kenapa perlu pembaharu? Karena selama masa 100 tahun itu, orang akan sampai kepada perubahan situasi yang melahirkan kontradiksi-kontradiksi baru, yang membuat orang bingung menghadapi teks dan realitas. Ini dia masalahnya. Itulah perlunya para pembaharu itu. Makanya di dalam Islam
ada sistem politik yang berjalan begini, yang terus berubah-ubah, karena memang Islam tidak menentukan format